Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Penicillium SP kelas 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang filum arthropoda. Saya Helena Oktaviani dari kelompok Penicillium SP kelas 10 MIPA 3 ingin menjelaskan tentang filum arthropoda. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani arthron yang artinya ruas, buku-buku atau segmen, dan pous atau podos yang artinya kaki. Yang jika dua kata tersebut disatukan berarti kaki yang berruas-ruas. Filum Arthropoda merupakan filum terbesar di dalam kingdom Animalia. Arthropoda berarti hewan yang memiliki kaki berruas-ruas. Ciri-ciri filum Arthropoda. Ciri-ciri filum Arthropoda yaitu tubuhnya bersegmen dan memiliki rangka luar atau yang sering disebut exoskeleton dari zat kitin. Tubuhnya terdiri atas sepal atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Saluran pencernaannya sudah lengkap. Bernafasnya menggunakan insang, trakea, ataupun paru-paru buku. Sistem peredaran darahnya terbuka dan darahnya berwarna biru. Sistem sarafnya menggunakan tangga tali. Sistem ekskresinya berupa kelenjar hijau atau green gland dengan saluran badan malpighi. Memiliki mata yang majemuk kecuali kelas Arachnida atau laba-laba. Gonokoris perkembangbiakannya dilakukan secara seksual, biasanya hidup bebas di tanah dan air, serta sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan. Filum Arthropoda juga dikelompokkan menjadi 4 kelas utama, yaitu Crustacea atau udang-udangan, Cephalopoda, Diplopoda, dan Insecta atau Hexapoda atau serangga, dan Arachnoidea atau laba-laba. Klasifikasi filum arthropoda tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nama saya Rizky Nur Hakim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang arthropoda. Arthropoda ini merupakan salah satu filum di dalam kingdom Animalia yang merupakan sebuah filum yang terbesar di dalam perkelompokan makhluk hidup. Anggota dari filum arthropoda ini mencapai sampai pada 80% dari seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Secara bahasa, kata arthropoda ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthno, artinya ruas secara podas, yang berarti kaki. Oleh sebab itu, arthropoda juga dikenal dengan sebuah lawan beruas-ruas atas juga hewan tersegmentasi. Ciri-ciri arthropoda, dengan berdasarkan penjelasan di atas, maka kita bisa atau dapat merangkum beberapa ciri utama filum arthropoda dengan secara umum, yaitu 1. Arthropoda ini adalah hewan dengan badan beruas yang mempunyai banyak kaki. 2. Arthropoda mempunyai tubuh yang berbagai menjadi 3 segmen utama, diantaranya kepala dan dada troxa serta perut agmonens. 3. Arthropoda mempunyai exoskeleton, yaitu pelindung atau juga struktur tubuh arthropoda ini kayak gini nih. Salah satu Ciliploda. Kelompok hewan ini dikenal sebagai kelabang. Tubuhnya memanjang dan agak pipih. Pada kepalanya terdapat antena dan mulut dengan sepasang mandibulan dan 2 pasang maksila. Pada tiap segmen tubuhnya terdapat kaki dan sepasang spiracle. Pasangan pertama kaki termodifikasi menjadi alat beracun. Alat penyengat digunakan untuk menyengat musuh atau penggunanya. Sengatannya menimbulkan bengkak dan rasa sakit. Contoh hewan ini adalah kelabang, Squid Tiger sp. Perkenalkan, nama saya Nurlita Ramawati dari kelompok Penicillium SP
Kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Crustacea. Pengertian dari Crustacea atau udang-udangan adalah suatu kelompok besar dari filum Arthropoda, terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan. Biasanya disebut sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup terkenal seperti lobster, kepiting, udang, udang karang, dan teritip. Mayoritas hewan air, baik itu hewan air tawar maupun hewan air laut. Walaupun beberapa kelompok beradaptasi dengan lingkungan darat, seperti kepiting darat. Kebanyakan anggotanya dapat bergerak bebas, walaupun beberapa takson bersifat parasit dan hidup dengan menumpang pada inangnya. Ciri-ciri Crustacea: pada bagian depan terdapat 2 pasang mata dengan tatapan komposit. Pada bagian badan, bagian belakang udang membengkok hingga mulai dari kepala bertemu dengan ekor. Memiliki alat pencernaan mulai dari mulut, tenggorokan atau kerongkongan, kemudian perut, usus, dan juga anus. Sistem pernapasannya melalui insang. Pada semua segmen badannya terdapat sepasang kaki. Dan pada umumnya kelas Crustacea memiliki karapas atau kulit pembungkus kepala dan dada. Alat ekskresi hewan tersebut berupa kelenjar hijau dan permukaan tubuh kaki dan kaki dada yang dimiliki terspesialisasi untuk mengunyah, alat indera, berjalan, dan berenang. Kelas Crustacea dikelompokkan menjadi beberapa subkelas: Entomostraca tingkat rendah dan subkelas Malacostraca tingkat tinggi. Subkelas Entomostraca. Entomostraca berukuran kecil, transparan, dan tidak memiliki insang. Contohnya Chilops, kutu ikan, dan Cladocera. Subkelas Malacostraca. Malacostraca terdiri dari beberapa ordo, yaitu Decapoda berkaki 10, Stamatopoda, udang belalang, dan Isopoda atau udang berkaki sama. Ordo Decapoda contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Tubuh Decapoda berupa cephalothoraks atau kepala dan dada menyatu. Bagian luarnya tertutup oleh rangka yang mengandung kitin. Ordo Stamatopoda atau udang belalang. Bentuk Stamatopoda menyerupai belalang. 2 kaki rahangnya panjang dan besar yang berguna untuk menerkam mangsa. Dan ordo yang terakhir yaitu ordo Isopoda. Contohnya kutu perahu, biasanya Isopoda air tawar hidup sebagai parasit ikan. Peranan Crustacea dengan manusia. Sebagian besar Malacostraca dimanfaatkan manusia menjadi makanan yang kaya protein hewani. Contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Namun beberapa jenis Crustacea juga dapat merugikan manusia. Contohnya yuyu yang dapat merusak tanaman padi di sawah dan kenari perusak tanaman kelapa di Maluku. Subkelas Entomostraca juga dimanfaatkan manusia sebagai pakan ikan untuk industri perikanan. Nama saya Febriana Putri dari kelas 10 MIPA 3. Kelas Insecta atau Hexapoda. Kelas Insecta atau serangga memiliki 6 kaki yang melekat di bagian dada sehingga disebut hexapoda. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Rangkap tubuh yang dimiliki berupa exoskeleton. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk atau faset, sepasang alat peraba, dan 3 pasang mulut. Tipe mulut serangga berbeda-beda, misalnya tipe serang penggigit atau kecoa, tipe penggigit dan penjilat,
itu lebah, tipe pengisap itu kupu-kupu, dan tipe penusuk yaitu nyamuk. Pada bagian dada terdapat 3 pasang kaki dan sayap. Alat pernapasan serangga berupa trakea, alat ekskresi serangga berupa badan malpighi, dan alat indera utama berupa mata faset. Terkadang di antara kedua mata faset ditemukan mata tunggal atau ocellus dan alat pembaur. Mata faset terdiri dari kumpulan mata tunggal yang masing-masing tersusun dari lensa, sel-sel kerucut, sel-sel pigmen, sel-sel penerima rangsang cahaya, dan urat saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsang ke pusat saraf. Pada mata tunggal hanya tersusun dari lensa, sel pigmen, dan sel penerima rangsang cahaya. Reproduksi serangga berlangsung secara seksual. Dalam siklus hidupnya, serangga mengalami metamorfosis. Ada 2 macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna atau holometabola, yaitu terjadi apabila tahapan perkembangan dimulai dari telur larva ke pompong dan imago. Contohnya kupu-kupu dan lalat. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu terjadi apabila terdapat salah satu tahapan perkembangan yang tidak berlangsung. Contohnya jangkrik, kecoa, dan capung. Pada beberapa spesies seperti lebah dan semut melangsungkan partenogenesis. Dalam proses tersebut, individu baru berasal dari telur yang tidak dibuahi. Kelas insekta dapat dikelompokkan ke dalam 10 ordo. Yang pertama, ordo Apteriota, tidak bersayap, yaitu kutu-kupu. Yang kedua, ordo Archiptera, bersayap asli, yaitu capung dan rayap. Yang ketiga, ordo Neutroptera, bersayap jala, yaitu undur-undur. Yang keempat, ordo Orthoptera, bersayap lurus, yaitu kecoa dan belalang. Yang kelima, ordo Rhincota, beralat tusuk, yaitu kepik, tonggeret, dan meret. Yang keenam, ordo Coleoptera, bersayap perisai, yaitu kumbang badak dan kuna-kuna. Yang ketujuh, ordo Hymenoptera, bersayap selaput, yaitu lebah dan semut. 8. Ordo Diptera, bersayap-sayap, yaitu nyamuk dan lalat. Ordo Siphonoptera, yaitu kutu. Dan terakhir, ordo Lepidoptera, yaitu kupu-kupu gajah, kupu sutra mulut. Kupu-kupu memiliki belalai atau yang bisa disebut proboscis. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dari kelompok Penicillium sp dari 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Arachnida. Arachnida adalah hewan invertebrata arthropoda dari subfilum Chelicerata. Istilah Arachnida berasal dari bahasa Yunani yang berarti laba-laba. Ciri-ciri Arachnida adalah tubuhnya terdiri dari cephalothorax, yaitu bagian kepala hingga dada dan abdomen bagian perut. Memiliki 4 pasang kaki pada cephalothorax. Memiliki 2 pasang mulut, yaitu sepasang kalisera atau alat sengat dan sepasang pedipalus atau alat capit.
Alat pernapasan berupa paru-paru buku, sistem peredaran darah terbuka, sistem pencernaan terdiri atas mulut, esofagus, usus, lambung, dan anus. Alat ekskresi berupa tubulus Malpighi, dan sistem saraf berupa tali serta memiliki ganglio otak. Jenis kelamin terpisah dan pembuahan secara internal. Struktur tubuh arachnida terbagi atas kepala hingga dada yang disebut cephalothorax dan bagian perut atau abdomen. Antara bagian cephalothorax dan abdomen terdapat pinggang sempit yang disebut pedicel. Pada bagian cephalothorax terdapat 4 pasang kaki serta 2 pasang mulut, calicera dan pedipalus. Tubuh arachnida dibagi 2 bagian, yaitu anterior yang berisi organ-organ indera, mulut, dan anggota badan berpasangan, dan posterior terdiri dari bagian tubuh, perut, dan terdapat pembukaan genital dan struktur lainnya. Klasifikasi arachnida dibagi menjadi 3, yaitu pertama ordo Scorpionidae, contohnya kalajengking dan ketungging. 2 ordo Arachnidae, contohnya laba-laba. 3 ordo Acarinea, yaitu contohnya caplak. Peranan arachnida bagi manusia. Arachnida bermanfaat untuk pengendalian hama, namun hewan-hewan arachnida lebih banyak merugikan manusia, terutama hewan dari Acarinea. Peranan pada filum Arthropoda. Arthropoda ada yang bermanfaat bagi manusia, tetapi tidak sedikit pula jenisnya ada yang merugikan. Contoh peranan yang bermanfaat bagi manusia yaitu udang dan kepiting sebagai bahan makanan. Kulitnya juga mengandung kitin dan kitosan untuk obat anti kolesterol, pelangsing, dan perban. 2. Lebah. Lebah menghasilkan madu untuk bahan makanan ataupun obat. Ulat sutra menghasilkan kepompong sebagai bahan baku benang. Serangga membantu penyerbukan tumbuhan. Kupu-kupu beberapa jenisnya dapat diekspor, dan peranan negatifnya yaitu kutu ikan sebagai parasit ikan, ketam kenari hama perkebunan kelapa, kutu perahu parasit ikan, kutu buku dapat menghancurkan kertas, rayap dapat menghancurkan bahan bangunan dari kayu, wereng menyerang tanaman budidaya, kumbang kelapa dapat merusak pucuk daun muda pohon kelapa, nyamuk Anopheles vektor penyakit malaria, nyamuk Aedes vektor penyakit demam berdarah, dan caplak yaitu parasit pada tubuh manusia, tumbuhan maupun hewan. Itulah peran-peran dalam filum Arthropoda.